karena dengan harga yang paling kompetitif ya. Karena termurahnya itu ada ini nih, SL7 Zeta. Itu tuh harganya yang paling murah, itu tipe T transmisi manual, itu di bawah 230 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pertama-tama terima kasih buat kalian yang sudah memilih untuk menonton video Sandi sore hari ini ya. Terima kasih banyak Sandi ucapin pokoknya. Nah, bagi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar di Jabodetabek pastinya. Nah, sore hari ini Sandi lagi ada di parkiran stok Citra Asri Buana ya teman-teman ya, di belakang kantor Sandi ini, karena emang Sandi ngantornya di sini ya, di Ciputat. Nah, di belakang Sandi ini ada sekumpulan XL7 yang stoknya lagi melimpah banget ya kan. Apalagi di tahun ini kebetulan banget, ini tuh sepanjang sejarah ya di dunia persales mobilan gitu. Adanya kemarin tuh adanya pajak option, yaitu pajak tambahan untuk pemerintah daerah untuk mobil barunya, apalagi itu kerasa banget karena penambahan pajaknya tuh di angka 66%. Nah, buat mobil-mobil di belakang Sandi ini XL7 itu tuh untuk bea balik nama atau BBN itu rata-rata kan biasanya di 30 jutaan. Ditambah 66%. Jadi ketemunya itu ditambah PKB ya, itu jadi kisaran hampir 20 juta tambahan harganya untuk XL7 aja. Penambahan 20 juta untuk satu unit mobil itu kan berasa banget ya teman-teman ya. Jadi ya akhirnya mempengaruhi penjualan XL7 di tahun ini, di akhir tahun ini, di bulan Desember ini. Makanya stok untuk XL7 tuh lagi melimpah banget di dealer Sandi ini. Nih, Sandi unjukin sedikit bahwa semua model, semua tipe, transmisi manual, warna, ready banget. Nggak usah khawatir untuk ketersediaan warna ya, apalagi ya. Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar itu, di pojok kanan atas itu nomor Sandi ya teman-teman ya. Langsung chat WhatsApp sekarang juga untuk dapat penawaran terbaik untuk unit XL7-nya pastinya. Nah, Sandi mau bahas sedikit tentang XL7. Kalau gitu jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke videonya. XL7, kenapa harus XL7 Mas Andi? Yang jelas XL7 ini itu kan sudah dari 2022 ya, dia dapat penghargaan untuk Best SUV. Maksudnya SUV 7 baris. Untuk Best Low SUV itu XL7 dapat 2 tahun berturut-turut tuh, 2002, 2023 dan 2024. Kayaknya sih tetap nanti dapat ya. Dapat penghargaan terbaik itu. Karena apa sih Mas Andi? Karena dengan harga yang paling kompetitif ya. Karena termurahnya itu ada ini nih, SL7 Zeta. Itu tuh harganya yang paling murah, itu tipe T transmisi manual, itu di bawah 230 juta setelah diskon. Nah, itu hampir nggak ada saingan ya. Ada sedikit saingan dari merek kompetitor, tapi kalau dibandingkan dengan kualitasnya, maksudnya dengan kenyamanan berkendara, dengan akomodasi, ground clearance, kompatibilitas dan sebagainya, XL7 walaupun tipe terendahnya ini si Zeta tetap yang juara. Makanya untuk penjualan XL7 itu selalu yang teratas untuk di segmennya. Selain harga yang kompetitif, nah ini nih di depan saya ini XL7 Alpha varian tertingginya. Varian tertingginya dari Alpha dari XL7 itu harganya di kisaran 280 jutaan. Berarti ya selisihnya hampir
sekitar 40 juta lah kalau dibanding dengan Zeta ini yang di sebelahnya. Alpha ini selisihnya hampir 40 juta, tapi dia tetap menjadi best SUV. Kenapa? Karena ya fitur-fiturnya. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin Zeta itu karena harga yang murah tapi kenyamanan tetap dapat. Kemudian ke Alpha yang selisih yang 40 juta lebih mahal, dia dapat fitur yang paling komplit di antara semua tipe XL7 karena ya dia tipe teratasnya gitu kan. Jadi apa aja Mas Andi yang didapat di Alpha, maksudnya dibanding dengan Zeta dan Beta? Nanti kan ada tipe tengahnya yaitu Beta. Nah, yang sebelah ini Beta. Nanti Sandi sekilas kasih tahu sedikit perbedaan dari ketiga tipe ini, masing-masing perbedaannya di mana aja. Yang pertama kita menuju ke Zeta ya, tipe termurahnya dari XL7. Kalau dibanding dengan kompetitor, nah ini Sandi mau nunjukin beberapa hal. Yang pertama adanya ini LED headlamp. Headlampnya itu udah LED dengan multi reflektor. Itu udah cakep banget, walaupun ya kompetitor ada juga yang pakai LED tapi desainnya nih menarik banget, cakep. Nah ini desainnya tuh udah gagah banget untuk XL7, walaupun harga tadi ya di angka 220-an. Ini untuk transmisi manual, kalau otomatisnya tambah aja 11 juta berarti 230-an. Udah dapet mobil yang gagah, mewah, keren ini ya. Apalagi untuk Suzuki, mobil Suzuki itu terkenal suspensi yang lembut, kabin yang kedap, nyaman, terus kabin yang lega juga. Selain kedap juga lega ya. XL7 ini nggak perlu diragukan lagi, namanya aja XL7. Excel banget pokoknya. Dan Sandi pernah bilang kalau mau pindahan rumah nih teman-teman nggak perlu nyewa pickup atau bak terbuka, pakai XL7 aja ini. Untuk row kedua dan ketiga direbahin itu udah luas banget untuk akomodasinya ya. Soalnya Sandi sendiri pernah pakai dulu waktu zaman R3 ya. Sandi pakai untuk pindahan rumah aja bisa. Apalagi XL7 ini yang lebih besar dibanding dengan R3 yang keluaran pertama ya. Mantap banget untuk XL7. Nah selanjutnya lagi kembali ke pencahayaan depan. Masih adanya LED DRL yang di sini nih. Itu LED DRL-nya menyatu banget dengan grill tengah ya. Yang kalau di Zeta warnanya chrome, kalau Beta dan Alpha nanti warnanya hitam. Itu menyatu banget, kanan ke tengah, kanan kiri sampai ke tengah. Itu seperti kumisnya Pak Raden gitu ya, agak naik ke atas. Nah, cakep banget. Kemudian untuk pencahayaan di bawah masih ada juga fog lamp. Jadi walaupun tipe terendah si Zeta ini tetap masih dikasih fog lamp. Ini yang menjadikan XL7 itu dari tipe terbawahnya pun nggak kelihatan kayak tipe terbawah, maksudnya nggak kelihatan murah gitu ya. Apalagi kalau nanti teman-teman udah pasang aksesoris tambahan untuk si Zeta ini, itu hampir nggak bisa bedain antara Zeta, Beta atau Alpha. Selanjutnya ke samping sini si XL7 ini Zeta walaupun tipe terendah masih ada sein yang nempel di spion sini. Ini kalau saya dibedain sama R3 ya, karena R3 itu di tipe terendah GL itu seinnya ada di fender sini. Tapi beda dengan XL7, untuk Zeta varian paling basicnya sein sudah dikasih di spion gitu. Walaupun kekurangannya dia belum auto folding dan belum retractable, jadi belum bisa dilipat secara otomatis dari dalam gitu. Jadi kalau teman-teman mau lipat harus pakai tangan gini, nah dilipat manual gini masih. Itu kekurangannya Zeta. Tapi kalau Beta dan Alpha sudah retractable, jadi bisa diatur dari dalam. Lanjut untuk aksesoris body kitnya ya. Untuk XL7 ini walaupun tipe paling rendahnya dia kedapatan ini nih, front under bumper yang warna silver tuh. Itu biasa kadang dibilang underguard bumper depan ya. Ini Zeta, dan di sebelah sana itu Alpha dan Beta sama aja, nggak ada yang berbeda gitu untuk body kit ya. Untuk perbodian di depan, belakang, samping saya nunjukin. Samping juga sama, masih dapat side skirt warna silver juga. Kemudian di belakang nanti juga ada tuh under bumper belakang yang sama persis antara ini nih yang warna silver, sama persis kan antara Zeta dan Alpha yang sana tuh sama persis. Beta juga sama, nggak ada yang berbeda. Paling yang sedikit berbeda untuk belakang itu saya dikasih tahu sekalian. Kalau di Zeta LED lampu belakang ini yang biasanya memanjang membentuk zigzag ini, untuk Zeta itu nggak menyala. Kalau malam hari paling kelihatan tuh si Zeta cuma menyala di lampu LED lampu belakang yang titik-titik ini aja. Jadi yang garis memanjang ini tidak menyala. Itulah perbedaannya tipe terendah dengan dua tipe di atasnya. Kalau dua tipe di atasnya yaitu Beta dan Alpha, itu LED-nya menyala.
Selanjutnya untuk roof rail tetap dikasih nih si Zeta ini. Tapi ya sih maksudnya karena masuknya ke SUV ya, Sport Utility Vehicle. Jadi kayak roof rail itu wajib gitu. Walaupun sebenarnya siapa yang mewajibkan ya. Tapi untuk Zeta ini tipe termurah tetap dapat roof rail. Dibanding dengan Alfa nggak ada bedanya roof railnya, bahannya sama. Jadi tuh sebenarnya perbedaannya apa sih Mas Indi antara Zeta ini tipe paling basic dengan Beta dan Alfa? Tipe di atasnya itu perbedaannya di mana gitu. Nanti Sandi bakal unjukin ketika sudah masuk ke Beta ya. Kalau sekarang kita fokus di Zeta dulu nih. Yang didapat dari Zeta dengan harga paling murah 220 jutaan. Itu dapatnya apa aja gitu. Nah, setelah roof rail tadi sebagai akomodasi tambahan, maksudnya nanti teman-teman bisa pasang roof rack di atasnya. Jadi kalau dirasa kapasitas bagasi masih kurang, teman-teman bisa taruh di atas mobil dengan roof rack gitu. Dan selanjutnya kita beralih ke ground clearance yang tinggi. Nah, untuk si XL7 ini Zeta, Beta dan Alfa sama persis. Ground clearance nggak ada yang berbeda. Ground clearance-nya ada di angka 200 mm atau 20 cm. Dimana ini tuh udah yang tertinggi ya. Maksudnya untuk kelas mobil keluarga 7 penumpang, ground clearance 20 cm itu udah tinggi banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau harus memakai mobil ini ke jalan-jalan yang off the road gitu. Maksudnya dalam artian off the road, off road. Maksudnya dalam artian kayak jalan-jalan yang agak berbatu, agak di perkampungan, yang gak rata, bergelombang gitu. Dengan ground clearance tinggi itu akan meminimalisir terjadinya gasruk gitu. Walaupun dimuatin penuh gitu, penuh 7 penumpang, tetap ground clearance-nya si XL7 ini tetap terjaga. Setelah ground clearance tadi yang masih ada di Zeta dibanding dengan Beta dan Alfa itu yang pasti ya kelegaan kabin yang sama, konfigurasi kabin sampai ke bagasi belakang itu sama persis, gak ada yang berbeda antara Zeta, Beta dan Alfa. Nah, setelah ini Sandi langsung masuk ke perbedaannya apa aja sih Mas, kenapa selisih harganya bisa 30 juta lebih murah dibanding Beta dan 40 juta lebih murah dibanding Alfa. Karena ada dua perbedaan inti antara Zeta dan Beta yang di situ ya. Ada dua perbedaan inti yang harganya ya bisa dibilang hampir 30 juta mungkin ya. Jadi yang pertama itu adalah Smart Hybrid. Nah, si Zeta ini belum pakai baterai hybrid. Yang kalau di Beta itu udah pakai baterai hybrid 10 ampere. Demikian dengan akinya pun lebih besar pastinya karena harus mensuplai baterai hybrid yang 10 ampere tadi. Ada juga ISG atau Integrated Starter Generator untuk auto start stop si mobil si Beta itu. Kalau di sini di Zeta nggak perlu itu, makanya itu ya harganya ya lumayan, ada aslinya 30 juta. Itu baru satu hal, belum hal yang kedua ya. Nah, itu Sandi lanjut untuk si hybrid tadi itu diklaim Suzuki bisa menghemat 10-15% konsumsi BBM. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa perlu baterai hybrid untuk BBM lebih hemat, bisa mempertimbangkan untuk ambil Beta ataupun Alfa. Itu untuk si Smart Hybrid. Yang kedua itu perbedaan kedua ya, itu ada di Smart Keyless Entry. Jadi mobil ini si Zeta itu belum pakai keyless entry. Jadi untuk masuk ke mobil ini masih kayak gini nih, belum ada pencetannya. Kan kalau keyless entry ada pencetan tuh, tinggal masuk keluar. Untuk starter mobil juga tinggal pencet gitu kan. Kalau si Zeta ini ya masih ada anak kunci di dalam itu, kelihatan ada anak kunci. Jadi masih colok mencolok. Ya itu tadi perbedaan kedua ya tentang kepraktisan. Berarti untuk Smart Keyless Entry itu berarti masalah kepraktisan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa harus dengan keyless entry itu ya pilihan minimal ada di Beta gitu. Karena Beta dan Alfa sudah keyless entry. Jadi teman-teman gak usah ngeluarin kunci mobil. Kunci mobil biarin aja di saku atau di tas gitu. Aman, tinggal pencet-pencet aja. Beda dengan Zeta, teman-teman harus tetap ngeluarin kuncinya untuk buka pintunya. Yang pertama harus pakai remote kan minimal. Buka pintunya pakai remote, terus untuk menyalakan mesin juga harus dicolokin itu si kunci mobilnya. Ada lagi Mas perbedaan setelah itu? Ada, masih beberapa sih. Masih beberapa yang sebenarnya itu cuman perintilan-perintilan kecil aja, nggak se ekstrim yang tadi saya disebutin. Karena perbedaan selanjutnya itu ada di cruise control. Jadi mobil ini Zeta belum ada cruise control. Selain cruise control, jadi ini Zeta nih, kita Sandi lagi ada di dalam XL7 Zeta ya, varian paling basicnya. Si Zeta belum ada cruise control tadi yang pertama. Yang kedua itu selanjutnya belum adanya auto headlamp. Jadi belum ada auto di sini. Jadi headlamp ini belum bisa otomatis menyala saat di kondisi minim cahaya, teman-teman ya. Tuh, perbedaan perintilan selanjutnya.
yang lumayan kerasa ya. Yang selanjutnya ya baterai hybrid. Di sini kan kalau di Beta dan Alpha ada auto start stop karena pakai baterai hybrid, jadi di Zeta nggak ada. Kemudian ini ESP, Electronic Stability Program, di Zeta juga tidak ada. Kemudian lanjut ke sini untuk cup holder, kalau Beta dan Alpha itu ada ventilasi AC-nya. Kalau di Zeta nggak ada ventilasi AC. Selanjutnya untuk AC, kalau di Zeta ini nggak ada auto juga, jadi nggak ada auto climate control gitu. Cuman bedanya kalau di Zeta ada yang namanya Max AC. Max AC itu adalah ketika teman-teman nyalain mobil ini dan klik tombol Max AC ini, AC akan memaksimalkan kerjanya. Jadi antara kipas dan suhu itu akan berada di tingkat yang paling optimal, mendinginkan lebih cepat. Itulah Max AC. Cuman bedanya karena nggak auto, dia nggak akan turun gitu suhunya. Maksudnya kipasnya juga tetap kenceng banget, nggak akan turun. Beda dengan auto climate control, dia akan menyesuaikan suhu sehingga dia bisa turun secara otomatis. Itu bedanya. Selanjutnya adalah console box yang biasanya jadi armrest di sini ya. Untuk Beta dan Alpha ada console box, tapi untuk Zeta kosong. Nah, kayak R3 gitu ya, nggak ada apa-apanya di sini. Selanjutnya juga untuk sini setir. Nah, untuk setir ini Beta dan Alpha sudah dilapis kulit, tapi dengan Zeta masih karet biasa gitu ya. Walaupun flat bottom tetap dapat flat bottom. Nah, perbedaan selanjutnya ya tadi saya udah kasih tahu sebelumnya, kalau di Zeta ini belum retractable, jadi lipatan harus manual dari luar. Selanjutnya yang hampir ketinggalan untuk Zeta ini juga sama, belum ada tweeter ya, mirip mirip R3GL juga, nggak ada tweeter di sini. Kemudian head adjuster untuk kursi pengemudi nggak ada juga untuk XL7 Zeta ini. Lanjut ke baris kedua, kekurangan yang ada di baris kedua itu nggak ada karena walaupun tipe paling rendah, jok masih sama ya, masih sama dengan kulit sintetis bagian side bucket. Kemudian ada armrest untuk second row-nya masih dapat juga walaupun tipe terendah. Kemudian AC double blower juga masih dapat untuk Zeta ini ya. Dan speaker di masing-masing pintu juga dapat. Nah, di keempat pintunya juga ada. Selanjutnya yang nggak ada di Zeta dibanding dengan Beta dan Alpha adalah di sini nih, power outlet untuk baris ketiga. Karena ini adalah baris ketiga teman-teman ya, yang ada dua cup holder kanan kiri itu. Ini tuh baris ketiga. Dan ini lagi direbahin. Nah, itu tadi kekurangan Zeta, dia nggak punya power outlet di situ dibanding dengan kakak-kakaknya. Selanjutnya di sini juga nih rear defogger atau defogger kaca belakang ya. Zeta juga belum ada. Ditambah selanjutnya, ini udah ada kamera mundur karena ini udah dipasang aksesoris ya sama pemiliknya. Tapi sebenarnya untuk Zeta bawaannya itu belum ada kamera mundur, hanya ada 2 titik parking sensor yang sama persis ya antara Zeta, Beta, dan Alpha. Ya itu tadi yang ada di Zeta. Maksudnya apa aja sih yang ada di Zeta atau yang nggak ada dibanding dengan Beta dan Alpha gitu. Kalau dibanding dengan Beta, berarti dari poin-poin yang saya disebutin tadi itu ada di Beta kebanyakan. Nah, sekarang kita pindah ke Alpha nih yang tertinggi. Bedanya apa sih antara Alpha dengan Beta ini? Yang selisih harganya itu di angka 10 juta. Jadi Beta dan Alpha ini selisih 10 juta. Itu ada 3 perbedaan yang pastinya ya, maksudnya cuma 3 aja itu. Yang pertama adalah talang air atau door visor ya. Kita sebutnya talang air biasanya ya, karena kalau hujan ini tuh bisa menghalau air hujan masuk ke sini ke kaca ya. Kalau kaca dibuka dikit gitu, talang airnya bisa menghalau masuk. Kalau di Beta belum ada. Jadi kalau teman beli Beta mau talang air harus masang sendiri. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua ada di belakang, yaitu di rear up spoiler atau spoiler belakang untuk atas ya. Nah, ini original Suzuki Sport bawaan pabrik. Kalau di Beta mana? Oh, Beta di sana. Nah, itu belum ada kalau teman-teman kelihatan ya. Intinya kalau di Beta, ini juga Beta, nggak ada rear up spoiler, nggak ada talang air kalau dari luar. Kalau dari dalam langsung saya tunjukin ini, tapi lagi dikunci pintunya. Di Alpha kita dapat namanya Smart E-Mirror. Smart E-Mirror itu seperti ini, spion tengah yang ada kameranya. Agak silau ya. Yang intinya spion tengah ini tuh bisa dimungkinkan sebagai dashcam. Dia punya kamera depan belakang untuk nyorot ke depan, nyorot juga ke belakang, bisa juga untuk merekam selama perjalanan. Jadi bisa difungsikan sebagai dashcam. Itu tadi perbedaan antara Beta dan Alpha. Ada 3 item dengan selisih harga 10 juta rupiah. Ya itu tadi sekilas perbedaan antara Zeta, Beta, dan Alpha ya. Walaupun kalau belum menyeluruh, teman-teman bisa cek banyak video Sandi mengulas tentang apa aja yang ada di Zeta, Beta, dan Alpha.
Dan kalau mau lebih instan lagi, langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga, telepon juga boleh. Tanya detailnya, Mas saya mau beta, kelebihannya apa aja sih dibanding Zeta? Atau kekurangannya gimana sih dibanding Alpha? Menurut Mas Sandi mendingan mana? Zeta, beta, atau Alpha gitu. Dan semua itu kembali lagi ke kebutuhan teman-teman gitu. Kalau mau yang basic aja dengan harga yang lebih murah, pastinya Zeta jadi pilihan terbaik. Karena hampir secara keseluruhan, maksudnya dalam rasa ya, terutama untuk rasa mengemudi, rasa menumpang, kekedapan kabin, kelegaan kabin itu sama persis antara Zeta, Beta, dan Alpha. Karena yang membedakan hanya beberapa fitur-fitur yang tadi Sandi sebutin. Makanya banyak customer Sandi akhirnya memilih Zeta karena itu lebih hemat, maintenance perawatan juga lebih hemat ya, karena nggak ada baterai hybridnya. Walaupun baterai hybrid itu juga nggak boros maintenance juga, ya paling cuma di aki aja perbedaannya. Untuk aki si baterai hybrid itu sedikit lebih mahal. Jadi teman-teman kalau beli Zeta yang tanpa aki untuk hybrid itu harganya di kisaran 1 jutaan. Tapi jika teman-teman milih Beta atau Alpha yang lebih canggih ya, yang udah banyak fitur terbarunya gitu, harga akinya tuh di angka 3 jutaan. Jadi adalah lumayan selisih harga untuk aki mobilnya. Walaupun ganti aki itu juga belum tentu 3 tahun udah harus ganti ya. Kadang ada orang pun yang baru 5 tahun baru ganti gitu ya, tergantung pemakaian dan perawatannya. Cek berkala air akinya apalagi ya, itu kalau yang rutin untuk perawatan dipastikan lebih awet. Semua tergantung ke teman-teman cara merawatnya seperti apa si mobil itu, maupun walaupun mau mobil yang paling canggih pun kalau perawatannya salah ya pastinya nggak awet juga ya kan. Yaudah kalau gitu langsung aja Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah, untuk yang cash Sandi bisa kirim ke seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke teman-teman, yaitu ada ekspedisi yang mau kirim ke sana atau mau diambil sendiri ke sini ke Ciputat, itu lebih baik ya. Jadi bisa ketemu Sandi di sini yang dari luar daerah ya. Bisa ketemu, bisa ngobrol, dan sekalian jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya bawa mobil barunya. Itu menarik banget kan. Itu tadi untuk yang cash, tapi dengan catatan ya, dengan syarat hanya dengan KTP Jabodetabek dan sekitarnya, yaitu dengan plat B, A, T, dan F. Karena peraturan wilayah ya untuk distribusi mobil, dealer Sandi hanya melayani untuk area tadi B, A, T, dan F. Nah, buat teman-teman yang dari daerah yang nggak punya KTP Jabodetabek gimana Mas Sandi gitu, langsung aja chat WhatsApp Sandi, konsultasi sama Sandi, konsultasi ya. Langsung, Mas saya nggak punya KTP daerah nih, gimana Mas, enaknya Mas? Yang intinya kalau teman-teman belinya cash itu pasti bisa, gampang. Untuk pinjam KTP itu ada solusinya, bisa pinjam juga. Itu tadi. Nah, untuk kredit gimana Mas Sandi? Untuk kredit Sandi melayani pembelian dari area tadi Jabodetabek, Serang, dan Karawang dengan plat B, A, T, dan F. Langsung aja. Untuk yang mau DP minim ada, bunga ringan ada, bunga 0% ada. Enak banget kan. Udah kredit tapi dikasih bunganya 0%. Terus gimana Mas Sandi? Langsung aja telepon Sandi, langsung chat WhatsApp boleh gitu. Pokoknya semua simulasi kredit yang ada di Jabodetabek Sandi bisa gitu, intinya bisa ya. Udah kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang sudah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum tapi selalu nonton updatean video-video Sandi, setiap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya, Sandi ucapin juga banyak banget terima kasih. Apalagi yang nontonnya sampai sekarang ini masih nekat nonton walaupun udah tahu videonya udah mau habis ya, masih nonton aja. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.